Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Rini Herliani STMSIAK dan Bapak Jabal Hasan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Pada pagi hari ini, saya selaku perwakilan dari kelompok 6 akan memimpin jalannya presentasi hari ini. Topik yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang pemanfaatan media pembelajaran, terutama fungsi dan peran media dalam praktik pembelajaran akuntansi. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya, Adisa Zara Putri dengan NIM 17016620040. Selanjutnya ada Dea Aprilianti dengan NIM 17016620049. Lalu ada Gusti Muazzara Putriwangi dengan NIM 17016620058. Lalu ada Intan Maharani dengan NIM 17016620037. Dan yang terakhir ada Suci Ramadan dengan NIM 17016620022. Subbahasan pada materi ini ada 6. Yang pertama, pengertian pemanfaatan media pembelajaran. Yang kedua, fungsi dan peran media pembelajaran dalam praktik akuntansi. Yang ketiga, karakteristik pembelajaran dalam praktik akuntansi. Yang keempat, jenis media pembelajaran dalam praktik akuntansi. Yang kelima, langkah-langkah pemanfaatan media pembelajaran dalam praktik akuntansi. Dan yang terakhir, contoh pemanfaatan media pembelajaran dalam praktik akuntansi. Pengertian pemanfaatan media pembelajaran. Sebelum kita mengetahui pemanfaatan media pembelajaran, kita harus tahu dulu apa sih itu media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran merupakan suatu alat atau benda yang digunakan untuk menyalurkan sebuah informasi berupa pengetahuan kepada siswa selama proses pembelajaran berlangsung yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan bermaksud untuk membimbing siswa menuju perubahan perilaku yang bersifat intelektual, moral, atau sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa harus terlibat dengan lingkungan belajar yang ditetapkan oleh instruktur atau guru selama proses pembelajaran berlangsung. Pemanfaatan sendiri dapat diartikan sebagai upaya dalam menerapkan proses pembelajaran dan sumber daya. Pemanfaatan merupakan turunan dari kata manfaat yang dapat diartikan sebagai suatu aktivitas sederhana yang menggambarkan tindakan menerima. Guru yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan ini memiliki tanggung jawab dalam menyesuaikan antara para peserta didik dengan materi dari kegiatan tertentu, mempersiapkan siswa agar dapat berinteraksi dengan materi yang dipilih, memberikan bimbingan selama kegiatan, mengevaluasi hasil pembelajaran yang dicapai, dan memasukkan dalam prosedur organisasi yang berkelanjutan. Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan media pembelajaran merupakan suatu upaya yang digunakan untuk memanfaatkan alat atau benda yang digunakan untuk menyalurkan sebuah informasi berupa pengetahuan kepada siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Gusti, dipersilakan. Baik, terima kasih Adisa. Kemudian saya lanjutkan dengan fungsi dan peran media pembelajaran dalam praktik akuntansi. Boleh di next Adisa. Nah, baik. Jadi secara umum media pembelajaran itu berfungsi untuk mempermudah proses belajar mengajar. Nah, dalam pembelajaran akuntansi, fungsi media pembelajaran ini memiliki peranan yang sangat penting, yaitu tidak hanya sebagai pelengkap dalam proses pembelajaran akuntansi, tetapi media pembelajaran juga berperan sebagai salah satu faktor penentu dari keberhasilan proses pembelajaran atas materi akuntansi di kelas. Boleh di next, Aisyah? Nah, jadi media pembelajaran ini memiliki fungsi yang berperan dalam menjelaskan bahwa media pembelajaran itu berdampak positif pada proses pembelajarannya. Nah, fungsi-fungsi ini dijabarkan oleh Wina Sanjaya pada tahun 2014, yaitu yang pertama, ada fungsi komunikatif, di mana di sini berarti bahwa media pembelajaran itu digunakan untuk mempermudah komunikasi antara pengirim kepada penerima pesan. Nah, dalam pembelajaran akuntansi, fungsi komunikatif itu berkaitan dengan bagaimana
mana media memberikan kemudahan pada guru dalam proses berkomunikasinya dengan peserta didik untuk menyampaikan materi akuntansi, baik materi yang bersifat teori maupun materi praktikum. Nah, yang kedua, ada fungsi motivasi, di mana penggunaan media pembelajaran ini diharapkan peserta didik akan lebih termotivasi dalam proses belajarnya melalui materi yang lebih mudah dipahami. Nah, dalam pembelajaran akuntansi, terutamanya pada bagian praktikum, peserta didik itu akan lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajarannya saat guru menerangkannya dengan menggunakan media yang dapat menarik perhatian peserta didik. Nah, yang ketiga, ada fungsi kebermaknaan. Dalam pembelajaran akuntansi, fungsi kebermaknaan itu berhubungan dengan bagaimana media pembelajaran akuntansi itu dapat memberikan kemampuan pada peserta didik tidak hanya dalam memahami materi akuntansinya saja, tetapi sampai pada tahap menganalisis dan menciptakannya, seperti mampu menganalisis bukti transaksi dan mengolahnya hingga pembuatan laporan keuangan. Yang keempat, ada fungsi penyamaan persepsi. Nah, dalam pembelajaran akuntansi, media pembelajaran ini berfungsi dalam membantu memberikan pandangan atau pemahaman yang sama pada setiap peserta didik terhadap materi akuntansi yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian yang terakhir yang disampaikan oleh Wina Sanjaya, yaitu ada fungsi individualitas, di mana pemanfaatan media pembelajaran ini berfungsi terhadap kemampuan dalam melayani kebutuhan setiap individu peserta didik yang memiliki gaya belajar dan atau minat belajar yang berbeda. Nah, dalam pembelajaran akuntansi, fungsi ini tuh berkaitan dengan bagaimana media pembelajaran akuntansi dapat memfasilitasi kebutuhan gaya belajar setiap individu peserta didiknya yang berbeda-beda terhadap berbagai macam model dan gaya belajar yang dimilikinya. Boleh di next, Adisa. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Gusti. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai karakteristik pembelajaran dalam praktik akuntansi. Boleh di next slide, Adisa. Ya, pembelajaran akuntansi ini identik dengan rangkaian praktik dan latihan ya, yang langsung menggunakan contoh-contoh kasus dan soal-soal yang digunakan untuk dapat membantu para peserta didik pada kejadian nyata yang berdasar pada konsep yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, bentuk kegiatan pembelajaran atau pemberian tugas yang diberikan kepada peserta didik di kelas itu dapat menggunakan berbagai macam kegiatan, yaitu contohnya seperti bisa mengidentifikasi suatu data yang terkait dan relevan dengan keputusan yang nantinya akan diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian ada memproses data-data yang relevan dan juga dapat mengubah suatu data nih, kemudian disajikan sebuah informasi yang kemudian dapat berguna sebagai dasar untuk pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Boleh Adisa next slide. Nah, di slide selanjutnya ini ada karakteristik pembelajaran dalam praktik akuntansi. Yang pertama itu akuntansi itu kan merupakan seperangkat pengetahuan untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat ya. Seperangkat pengetahuan tersebut merupakan suatu sistem pencatatan, penggolongan atau pengklasifikasian suatu transaksi keuangan pada entitas usaha guna untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan. Nah, kemudian laporan keuangan ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan ekonomis oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik investor, kreditor, pemerintah, manajemen, karyawan, maupun oleh masyarakat luas. Yang kedua, yaitu materi akuntansi ini berupa pokok-pokok bahasan dari mulai pengertian tersebut secara umum, pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, baik perusahaan jasa, dagang, maupun koperasi, sampai pada analisis keuangan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada pokok-pokok bahasan tersebut sesuai dengan sekuensial proses akuntansi dari bukti transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Di samping itu juga dimulai dari transaksi pada perusahaan jasa yang relatif mudah sampai pada perusahaan manufaktur yang relatif lebih kompleks. Next slide, Adisa. Nah, baik, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Nah, baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan jenis media pembelajaran dalam praktik akuntansi. Jadi di mana berdasarkan pernyataan dari Rudy Bres yang menyatakan bahwa klasifikasi media pembelajaran itu dibagi menjadi 3 ciri utama, yaitu ciri audio atau suara, terus ciri visual atau bentuk, dan berdasarkan gerak. Nah, dalam ciri tersebut, dalam pembelajaran akuntansi ini ada 3 jenis media utama yang sering digunakan. Boleh di next slide. Nah, yang pertama itu ada media visual. Jenis penggunaan media visual ini dititik beratkan pada penyampaian pesan secara verbal maupun nonverbal, di mana jenis media ini berfokus pada penggunaan indera penglihatan. Di dalam pembelajaran akuntansi sendiri terdapat berbagai unsur pada media visual yang mendukung kesesuaian pengguna media visual ini dalam pembelajaran akuntansi. Di antaranya itu penggunaan garis dan bentuk. Boleh di next. Nah, yang kedua itu ada media audiovisual. Media audiovisual ini merupakan perpaduan antara media yang berkonsentrasi pada penggunaan audio dengan media yang berkonsentrasi pada penggunaan visual. Media ini biasanya dibuat dalam bentuk video, film pendek, gambar, atau slide yang bersuara, atau yang lainnya. Boleh di next slide. Nah, yang ketiga adalah media gerak atau multimedia. Pada akuntansi, ini terdapat media pembelajaran yang modern, yaitu multimedia. Multimedia sendiri adalah jenis media yang paling kompleks dari keseluruhan jenis media pembelajaran yang ada. Hal ini dikarenakan karakter utama multimedia adalah adanya interaksi dan kesempatan penggunanya untuk mengkontrol media menggunakan alat kontrol yang tersedia pada media. Media ini pada umumnya berbasis pada perangkat lunak atau aplikasi pintar. Boleh di next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dea. Baik, terima kasih Intan. Selanjutnya adalah langkah-langkah pemanfaatan media pembelajaran dalam praktek akuntansi, di mana diharapkan agar program pembelajaran yang dirancanakan selayaknya berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa kepada perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam pembelajaran ini berpusat baik pada guru maupun siswa perlu langkah-langkah pemanfaatan media dalam pembelajaran sebagai berikut. Boleh di next. Yang pertama itu ada preview atau mengkaji materi, di mana hendaknya tidak sekali-kali atau ajar pembelajaran tanpa dilakukan pengkajian terlebih dahulu, di mana proses penyeleksian ini membutuhkan materi yang cocok dengan tujuan kondisi siswa. Yang kedua itu ada prepare the material, yaitu mempersiapkan bahan ajar, di mana dalam menyiapkan bahan ajar, langkah pertama adalah dengan mengumpulkan materi dan peralatan yang akan diperlukan. Kemudian menentukan urutan penggunaan materi dan medianya. Yang ketiga ada prepare the environment, yaitu mempersiapkan lingkungan belajarnya, di mana agar bisa terjadinya pembelajaran yang diharapkan, apakah di kelas, di lab, di pusat media, atau di lapangan olahraga, harus mempersiapkan dulu fasilitasnya, termasuk dengan tempat duduk, ventilasi, sampai dengan pencahayaan dan sebagainya. Yang keempat ada prepare the learners, yaitu mempersiapkan siswa. Mempersiapkan siswa ini sama pentingnya dengan memberikan pengalaman belajar. Salah satu pemanasan yang tepat disampaikan terlebih dahulu untuk pengantar dan memberikan tinjauan isi pelajaran, dasar pemikiran. Selanjutnya, pemberian motivasi untuk menciptakan kondisi mengapa perlu mengetahui sesuatu dan cara-cara lainnya yang bertujuan untuk mengarahkan perhatian ke aspek-aspek tertentu dalam pembelajaran. Dan yang kelima, ada provide the learning experience atau memberikan pengalaman belajar. Boleh di next. Selanjutnya ada model assurance menjadi acuan bagi
pendidik yang secara sistematis mengajarkan pembelajaran yang terencana dan terstruktur kepada siswa, serta mengintegrasikan teknologi dan media agar pembelajaran lebih efektif dan bermakna bagi siswa. Boleh di next. Nah, langkah-langkah pemanfaatan media pembelajaran dalam praktek akuntansi model asuransi ini ada 6. Yang pertama itu ada analyze learner, yang dimana menganalisis siswa dengan langkah pertama dalam perencanaan penggunaan media, yaitu melakukan identifikasi siswa yang diajar, dengan siapa guru yang dihadapi, dan lalu perlu dikenali sebaik mungkin supaya media yang dipakai tetap sasaran dan dapat mendukung pencapaiannya sebuah tujuan. Analisisnya itu berkenaan dengan ciri-ciri umum siswa, kemampuan atau kompetensi khusus, serta gaya belajar dalam proses pembelajaran akuntansi. Yang kedua itu ada set objektif, di mana dengan merumuskan tujuan khusus yang spesifik dengan tujuan khusus yang dapat diterjemahkan dari kompetensi isi kurikulum. Seperti dalam pembelajaran akuntansi ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan tentang perilaku yang wajar, lengkap, jujur, dan bertanggung jawab dengan tata cara pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran transaksi, sesuai dengan penyusunan laporan keuangan secara benar dengan prinsip akuntansi Indonesia, yaitu tentang pengembangan keterampilan dan sikap, keterampilan dan pemahaman yang memungkinkan untuk memperoleh penerapan konsep dasar, prinsip, dan praktek akuntansi yang benar. Selanjutnya yang ketiga itu ada select methods, media, and material, di mana dengan memilih metode, media, dan bahan, merumuskan tujuan khusus dengan langkah berikutnya adalah untuk menentukan cara-cara yang sesuai dengan bagaimana mencapai tujuan khusus tersebut. Ada 3 pilihan yang akan dilakukan. Yang pertama itu memilih bahan dan media yang ada, selanjutnya memodifikasi atau mengubah bahan dan media yang ada, dan yang terakhir itu mengembangkan bahan atau media baru. Yang keempat ada utilize media dan material, di mana dengan mengambil keputusan, merevisi atau mengembangkan, langkah selanjutnya adalah merencanakan bagaimana menerapkan metode yang telah ditetapkan dengan menggunakan media dan bahan-bahan tersebut. Pada langkah ini, guru mengulas materi dan mengerjakan latihan, dan selanjutnya dengan mempersiapkan teks, peralatan yang dibutuhkan, dan fasilitas yang disediakan. Langkah terakhirnya itu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode atau teknik yang tepat. Yang kelima ada requires learning participant, di mana pembelajaran yang efektif membutuhkan partisipasi aktif siswa, ditandai dengan siapnya fisik, mental, emosional, dan sosial peserta didik. Untuk itu perlu diadakan kegiatan-kegiatan di mana siswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya. Dan yang terakhir ada evaluasi and revise, di mana di sini setelah aktivitas pembelajaran berakhir, langkah penting yang dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap dampak dan keefektifan pembelajaran serta melakukan asesmen belajar para pelajar. Untuk itu, guru memperoleh gambaran menyeluruh tentang hasil pembelajaran dan harus mengadakan evaluasi proses pembelajaran secara menyeluruh juga. Dalam akuntansi ini, guru memberikan latihan soal kepada siswa yang setelah dikerjakan, guru membagikan hasil rekap nilai pengerjaan latihan soal, dan jika terdapat siswa yang mendapatkan nilai di bawah nilai minimal, maka harus mengerjakan ulang. Boleh di next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Intan. Baik, terima kasih Dea. Selanjutnya saya akan memberikan contoh pemanfaatan media pembelajaran dalam praktik akuntansi. Boleh di next.
Nah, yang pertama itu ada contoh pemanfaatan pada media visual. Pemanfaatan media pembelajaran visual ini dalam pembelajaran akuntansi yang paling sering divisualisasikan dan kita jumpai adalah tabel pada laporan keuangan. Pada tabel laporan keuangan ini dapat membantu siswa untuk mengetahui dan memahami bentuk serta unsur pada laporan keuangan. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada contoh media audiovisual. Pemanfaatan media audiovisual ini dalam pembelajaran akuntansi contohnya adalah media dalam bentuk video tutorial, di mana dengan menggunakan media video tutorial ini akan mempermudah siswa dalam mengakses materi pembelajaran. Karena siswa dapat mengulang-ulang secara mandiri penjelasan dan praktik yang telah direkam apabila terdapat hal yang belum mereka pahami. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada contoh pemanfaatan media gerak atau multimedia. Pemanfaatan multimedia pada pembelajaran akuntansi ini yang biasa kita jumpai adalah penggunaan software simulasi siklus akuntansi seperti Mayop, Accurate, Zehir, dan lain-lain. Berbagai macam aplikasi ini tentunya akan membantu siswa dalam memahami siklus akuntansi secara praktik yang terkomputerisasi. Boleh di next. Nah, pada bagian selanjutnya saya kembalikan kepada Adisa. Baik, terima kasih Intan. Nah, karena pembahasan yang Intan sampaikan merupakan subbahasan terakhir, maka saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi ini. Pemanfaatan media pembelajaran merupakan suatu upaya yang digunakan untuk memanfaatkan alat atau benda yang digunakan untuk menyalurkan sebuah informasi berupa pengetahuan kepada siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam pembelajaran akuntansi, fungsi media pembelajaran terbagi menjadi beberapa jenis yang meliputi fungsi komunikatif, motivasi, kebermaknaan, penyamaan persepsi, dan individualitas. Pembelajaran akuntansi identik dengan rangkaian praktik dan latihan yang langsung menggunakan contoh-contoh kasus dan soal-soal yang digunakan untuk dapat menolong dan membantu para peserta didik pada kejadian nyata yang berdasarkan pada konsep yang sudah dipelajari sebelumnya. Lalu, terdapat 6 langkah-langkah pemanfaatan media dalam pembelajaran akuntansi yang dimulai dari menganalisis pembelajar atau siswa, lalu merumuskan tujuan khusus, kemudian memilih metode, media, dan bahan, lalu menggunakan media dan bahan tersebut, kemudian mengajak partisipasi pembelajar atau siswa, hingga melakukan evaluasi dan merevisi. Berdasarkan ciri media pembelajaran yang dikembangkan oleh Rudy Bretz, klasifikasi media pembelajaran meliputi 3 ciri utama, yaitu berdasarkan suara atau audio, berdasarkan gambar atau visual, dan berdasarkan gerak atau multimedia. Berikut ini merupakan daftar pustaka atau sumber referensi yang kelompok kami gunakan untuk penyusunan makalah dan pembuatan PowerPoint materi hari ini. Baik, kami cukupkan presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan baik dari materi maupun penyampaian kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui Sipda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.